Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rezeki tanpa iman, sekalipun dia muslim tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan sekalipun banyak tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan, demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan. Gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh, simpen nih duit, tabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, ojek bisa. Rumah itu kalau bisa kita harus punya. Sebagai manusia kita harus punya tempat hunian. Kalau rumahnya layak, rumahnya enak, pikiran juga enak, tenang, baru kita bisa berkarya lebih banyak. Nah, setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uangnya cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah. Mobil pun juga pakai mobil yang bisa ngegelinding aja. Bahkan kalau perlu, mobil itu bisa dikaryakan. Misalnya kalau nggak dipakai, bisa sambil nyari Grab supaya nambah-nambahin duit gitu. Anak sekarang pada gengsi. Jangan gengsi. Gengsi makan biaya, bos. Ya. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhannya berarti selama 5 tahun pertama? Walaupun setiap hari disiram dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter saja. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat dan ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter. Lantas, sebetulnya apa yang terjadi pada sebuah pohon? Ternyata, selama 5 tahun pertama, ia mengalami pertumbuhan yang dahsyat pada akar, bukan pada batang. Yang mana pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar ia bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter kelak di kemudian. Selama berproses abad, walaupun mungkin hari ini belum ada hasilnya, tetaplah bertekun karena hasil tidak selalu berupa batang ataupun daun ataupun buah, tetapi hasil tidak diukur dari akar yang kuat menopang bisnis yang Anda akan bangun ke depan. Nah, anak cicing di lembur teh kieu tah. Adem tinggal terus di kota tuh suara manuk, lain cara di kota suara tata titit. Gandeng aing mah. Oh, nu ngaganggu di dieu mah apa? Paling jurig lah. Ustadz Yusuf Mansur, hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah, benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo, punya rumah yang paling bagus nggak? Di kota ada, sedekahkan. Ya Ustaz, pokoknya apa harta yang sukai sedekahkan. Los. Punya mobil, lepas. Los. Tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung ada. Keluar, les. Tabungan juga Ustaz. Iya. Itu 2 hari habis tuh hartanya. Anakku, di negeri Konoha kau akan mengenal istilah hukum rimba. Kalau kau kuat, taringmu panjang dan kukumu tajam, maka kau akan berkuasa. Tapi kalau kau golongan lemah, maka kau akan ditindas dan kau akan menjadi mangsa.
Di rimba belantara tidak ada rasa iba dan tak bisa bertanya kenapa beda. Yang ada siapa hebat dia dapat, siapa kuat dia selamat. Kau tahu kenapa bisa terjadi hukum rimba? Karena yang berkuasa di sana binatang semua. Ada orang yang sekarang ketika dia marah, dia mengekspresikannya dalam bentuk-bentuk yang mengerikan, termasuk menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, yang kita kenal dengan istilah mental illness. Sekarang tuh banyak banget orang yang kena mental illness gara-gara dia marah, kecewa. Bisa jadi dia kecewa dan marah terhadap takdir, dia marah kepada Allah, dia marah kepada pasangan, dia marah kepada kondisi, dia marah kepada tetangga. Akhirnya ekspresinya mengerikan gitu. Kalau nggak menyakiti dirinya sendiri, dia menyakiti orang lain. Ini nih dahsyatnya setan ketika udah masuk ke dalam tubuh manusia melalui pintu marah. Itu yang paling mengerikan di antara semua celah-celah setan masuk ke dalam diri manusia. Olahraga tuh nggak enak. Makanya pada saat kamu olahraga, wajahmu tuh jadi jelek. Karena pada saat itu tubuh dan pikiranmu mengalami stres. Namun gak usah khawatir, itu adalah jenis stres yang baik, yang kita sebut sebagai eustress. Setelah kamu selesai olahraga, baru kamu merasakan enak. Karena pada saat itu kamu merasa lega, otakmu dibanjiri oleh endorfin, serotonin, dan dopamin. Yang itu akan membuat kamu merasa bahagia, lebih baik secara mental, dan tentunya meningkatkan imunitasmu. Nah, kalau kamu mau sehat secara fisik dan mental, olahragalah mulai sekarang. Olahraganya nggak enak, selesainya yang bikin kamu enak, dan itu yang menyehatkan kamu. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Mengapa kami mendaki gunung? Mungkin karena mata kami begitu manja ingin selalu melihat indah karya pencipta. Mungkin karena kaki kami terlalu berani, ingin selalu menjelajah segala celah rahasia ibu bumi. Mungkin juga karena telinga kami terlalu resah tak henti mendengar panggilan rindu semesta. Setiap gunung punya duka lara, kesana kami ingin berdoa. Sebentar saja melepas luka. Setiap gunung punya cerita, dan saat kami menelusurinya, kami belajar mencinta. Aku mendaki jauh sampai patah kaki, sedang kau mati suri berdendang sendiri. Tidak usah kita berusaha disukai orang. Tidak perlu. Berusahalah disukai Allah. Dan kita tidak perlu berusaha keras dicintai orang. Karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Lempeng saja. Lempeng saja. Lakukan yang terbaik dengan ikhlas, tulus. Mungkin orang suka, mungkin tidak suka, mungkin biasa-biasa saja, mungkin dicemooh, tidak apa-apa. Telah tercatat dalam buku sejarah, pasukan Brimob tak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya mengharap ridha Tuhan yang kuasa. Nugraha Sakantiyana utama, bukti setia pada Ibu Pertiwi, ciptakan rasa aman, tentram dan damai. Kop Brigade Mobil Pasukan Bayangkara. Ku ucap
tetaplah wangi dan berseri seperti bunga teratai putih, meski tumbuh di tempat yang keruh, namun kau tetap dan terjaga. Piknik itu sebagai pelampiasan, dan minimal dia bisa selfie saja, dia sudah terhibur dirinya, usianya tambah 1 hari. Nggak percaya? Sudahlah, itu piknik itu sesuatu. Supak tipak tipu ala sipak nanduk nanduk, sipak tikap tipu ala sipak nanduk nanduk. Aku ridhoi anakku. Lancarkanlah rezeki, perjalanan, usaha dan apapun yang terbaik ya Allah untuk anakku. Ya Allah, serta berikan keridhoanmu kepada mereka demi ridhoku kepada anak-anakku. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina bi syaratil maut wa najatan minan nari wa la faida hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mugi Gusti sing disalametkeun abdi, amin, sing dijauhkeun tina balai, amin. Mual balik, datang sieu mah balik gue. Kacau. Kacau kumaha? Aing beuna mah hayang nyantai hirup di dunya teh. Datang sieu mah balik. Darah tinggi aing naik deui da ieu. Jangan sibuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kadang kita ingin banget dapat pengakuan dari pihak lain, tapi sejatinya nggak perlu. Dipuji kita, apakah kita kenyang? Enggak. Dibilang bagus, dibilang keren, dibilang oke, apakah terus kemudian hidup kita lebih baik? Belum tentu. Yang harus kita kejar dan kita cari itu bukan pengakuan dari makhluk, tapi pengakuan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sibuk menjelaskan apapun kepada siapapun. Yang mencintai kita pasti sudah tentu support dengan kita. Yang membenci kita, betapapun dijelaskan, mereka tetap gak akan mau tahu tentang hal itu, karena matanya ditutup dengan kebencian. Dalam Al-Quran diabadikan, sesibuk apapun seorang ayah mesti punya waktu dengan anak. Luqman ngobrol dengan anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Yang ngobrol bukan istrinya, yang ngobrol bukan ibunya, Luqmannya. Yakub ngobrol dengan Yusuf. Yakub bapaknya, Yusuf anaknya, tidak disebutkan ibunya. Kenapa ibu tidak disebutkan dalam Al-Quran dalam interaksinya dengan anak? Kata para ulama tafsir, karena anak dekat dengan ibu itu sudah biasa. Karena tugas ayah itu di luar mencari nafkah, ayah dekat dengan anak itu yang luar biasa. Karena itu pesan moral kita mengajarkan kepada kita.